Dimohon untuk mengaktifkan kamera dan dimohon untuk tim penyelenggara untuk bersiap ya mengambil kamera. Oke, boleh Bapak Ibu untuk dibuka ya, di open kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke. Baik, akan saya pandu. 1, 2, 3. Boleh satu kali lagi, Bapak Ibu? 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Kami juga mengapresiasi jika Bapak Ibu berkenan untuk mengaktifkan kamera dan juga memastikan mic dalam keadaan mute dan menjaga kondusivitas pada saat webinar ini berlangsung. Sebelum kita masuk ke sesi materi, dengan bangga kami undang Bapak Faiz Lutfi Irwani selaku CTO, Chief Technology Officer, untuk memberikan sedikit sambutan dan perkenalan company profile PT Aksarakan Bumi Indonesia. Kepada Bapak Faiz dipersilahkan. Mohon maaf, Bapak Faiz sepertinya termute. Sorry. Oh iya, iya, sorry. Ya, sebelumnya selamat siang. Perkenalkan diri, saya Faiz. Di sini saya selaku CTO akan memperkenalkan Aksara Lab Indonesia. Mengenal Aksara Lab Indonesia, kami punya apa ya istilahnya slogan ya, yaitu Sharing to the Earth and Humanity. Jadi secara umum kami percaya bahwa teknologi geospasial itu adalah jembatan antara bumi dan manusia. Ya di sini eh, disampaikan bahwa kami telah membuktikan dari beberapa kegiatan kami, mulai dari kegiatan eh, ya capacity building, ya pelatihan, kemudian jasa survei untuk pemetaan juga, baik dari darat, kemudian udara dan juga laut. Oke. eh, Nah, di sini kenapa kami memiliki eh, ya pandangan bahwa kami itu ingin berkontribusi di eh, hal-hal tadi, yaitu kita melihat beberapa tantangan, yaitu saat ini banyak interdisiplin yang mungkin backgroundnya nggak cuma di geospasial, tapi merasa penting bahwa geospasial itu perlu dilibatkan dalam eh, bisnis proses setiap industri. Jadi solusi pertama kami menyediakan pelatihan geospasial, yaitu yang berkaitan dengan hal-hal yang up to date gitu ya. Yaitu 90% kita memang up to date. Kemudian tantangan kedua juga kita mengetahui bahwa keterbatasan akses data berkualitas itu juga masih jarang ya. Eh, Ya kadang kita bisa download di website-website gitu ya, yang website yang kita nggak tahu gitu ya kualitas datanya. Jadi di sini kita juga menjembatani, kita memiliki jasa survei yang kita menggunakan teknologinya yang worldwide. Ya, kemudian yang terakhir mungkin kita juga nggak ngomongin soal data, tapi bagaimana data itu dikonversi menjadi sebuah insight. Nyatanya tantangan yang ada adalah ekstraksi data itu tidak efisien. Nah, kita juga memiliki salah satu solusi-solusi yang memang base-nya adalah custom, dan kita sudah cukup aktif menerapkan yang sekarang lagi happening, yaitu machine learning juga. Yang kita tahu bahwa 80% dari efek penggunaan machine learning itu cukup eh, bagus ya, efektif gitu. Ya, jadi kami hadir untuk mendukung keputusan berbasis data spasial yang akurat gitu. Ya, ini tidak cuman omon-omon ya. Jadi di sini ada success story kita, yaitu kita berhasil untuk menghasilkan data LiDAR di sekitar Jakarta, yaitu sekitar 14.000 hektar yang memiliki tantangan yang cukup spesifik dan juga cukup tinggi.
tapi kami berhasil melakukannya. Adapun hal-hal yang lain, kita sudah mendapatkan pengalaman di pelatihan jelas, capacity buildingnya baik domestik dan juga internasional. Dan ya terbukti juga kita sudah dipercaya di beberapa eh, industri ya. Portofolio kita memang eh, baru sedikit karena kita juga berdiri baru sekitar setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Jadi kami merasa proses ini masih awal, tapi kami dengan percaya diri bisa menjawab berbagai tantangan yang ada. Oke, salah satunya kita juga cukup adaptif untuk membuat custom solution, yaitu di pembuatan program di QGIS. Eh, Hal-hal inilah yang baru kami buat, jadi memang masih sedikit. Eh, Ya setidaknya ini adalah kebutuhan yang ada di industri dan kita menjawab langsung gitu. Oke, kemudian in-house training. Jadi mungkin beberapa di sini dari rekan-rekan peserta sudah apa namanya berkolaborasi dengan kita. eh, Ya kami berbagi pengetahuan dan teknologi untuk ya tentang bumi dan kemanusiaan lagi untuk penjembatan gitu ya. Jadi kita bisa mengeksplorasi fenomena-fenomena yang di bumi yang tujuannya adalah ya kemanusiaan gitu. Mungkin itu pengenalan dari eh, kami Aksara Lab Indonesia. Tetap kami punya slogan Sharing to the Earth and Humanity. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas sambutan dan juga perkenalan dari Company Profile PT Aksara Bumi Indonesia oleh Bapak Faiz Lutfi Irwani. Harapannya rekan-rekan juga ke depannya sudah mengenal ya sedikit dan singkat mengenai PT Aksara Bumi Indonesia yang berfokus pada training, consulting, jasa, dan juga pengambilan keputusan berbasis geospasial. Baik, rekan-rekan semuanya, tanpa berlama-lama lagi, dengan hormat kami undang Bapak Bagus Darmawan selaku CEO MEPIT untuk menyampaikan materi pada webinar pada hari ini selama kurang lebih 45 menit ke depan, dan nantinya kita akan lanjutkan dengan sesi Q&A. Kepada Bapak Bagus Darmawan, kami persilahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Waalaikumsalam. Terdengar Bapak? Oke, jelas dan clear ya. Ya, jelas. Oke, siap. Makasih Mbak Selentia dan Mas Faiz. Salam kenal ya. Jadi mungkin Ya. kemarin kan aku sempat apa di share ya sama Mas Hadi gitu bahwa ada apa event yang menarik gitu buat sharing atau discuss lah gitu terkait sama locations intelligence. Nah, sebetulnya kemarin bingung gitu mau bikin materinya kayak gimana karena location intelligence tuh ada yang berupa aplikasi, ada juga yang mungkin idea kenapa kita uh, bisa kepikiran buat bikin itu gitu. Nah, mungkin yang mau saya sampaikan hari ini lebih ke arah idea sih gitu. Jadi idea atau filosofi apa yang ada di belakang itu. Nah, mungkin uh, pertama kita itu adalah perusahaan yang memang apa ya berdiri itu by accident gitu. Jadi mungkin kalau misalkan sebelum nanti ada sedikit story gitu ya dari cerita yang apa yang sudah saya lalui gitu sampai kita bisa bikin Mapit gitu. Jadi kita tuh lahir dari ekosistem startup sebetulnya. Nah saya sendiri memang apa backgroundnya adalah geospasial gitu. Cuman karena masuk ke dalam ekosistem startup akhirnya di challenge gitu atau apa namanya tershaping gitu ya membuat produk yang cukup berbeda gitu karena mungkin perspektifnya tuh kalau di startup itu kan memang apa punya beberapa hal yang fundamental kayak misalkan how to build idea terus how build timnya gitu terus ya gitu ada investmentnya juga ada model bisnis dan ada apa bagaimana momentum bekerja gitu nah hal-hal itu yang akhirnya menginspirasi untuk membuat sebuah solusi gitu dan mungkin apa yang hari ini kita bisa apa discuss itu lebih ke arah filosofi di balik bagaimana kita berpikir untuk membangun produknya. Nah, mungkin sebelum itu saya ada satu video karena salah satu hobi saya itu adalah bikin film dokumenter juga. Bentar, apakah ini sudah uh, di-share dengan oke, share saya share dulu. Wait. Jadi lebih mudah untuk disampaikan melalui film. Oke, mungkin jadi ini langsung menceritakan tentang apa yang saya laluin. Sudah 80 tahun Indonesia merdeka.
Tetapi, apakah kita sudah merasa betul-betul merdeka? Karena saya rasa kemerdekaan itu bisa sekedar formalitas aja. Padahal harusnya merdeka itu betul-betul dirasakan oleh rakyatnya. Kita sering bertanya, benarkah kita sudah merdeka saat jutaan orang masih hidup di bawah garis kemiskinan, saat kerja keras kita dipajaki, namun layanan publik belum sepenuhnya merata, saat pendidikan yang layak masih menjadi tanda tanya, dan konflik pertanahan yang tak pernah kunjung usai. Pertanyaan itu menghantui saya sejak SMA. Saya belajar disiplin dan nasionalisme di sekolah yang berjiwa militer. Bahwa tanah air ini milik kita bersama dan kedaulatannya harus kita jaga. Tapi makna merdeka saya berkembang saat saya kuliah ke Jerman. Di sana saya melihat rakyat yang tak pusing makan apa besok, pendidikan gratis, dan kemampuan bangsa yang melahirkan karya kelas dunia. Abu Van Vlog share stabil lagi nih. Share stabil. Sejak itu saya berjanji, kalau pulang ke Indonesia, ambisi saya adalah mewujudkan makna merdeka versi saya yang terus berkembang. Tahun 2017, saya pulang sepenuhnya, memenuhi panggilan Ibu Pertiwi. Saya memiliki misi belajar secepat-cepatnya, memahami apa kebutuhan bangsa yang bisa saya jawab melalui skill yang saya punya. Demi Indonesia yang berdikari dari perikanan, budidaya perikanan. Kita sekarang sedang berada di laut, ombaknya naik turun semakin tinggi. Ya, ini termasuk yang lagi rendah sekarang, lagi melakukan survei batimetri ya. Ini connect sama RTK, itu di atas RTK-nya. Ya, ini suasana di pinggiran laut ya. Ini karena memang lagi bersahabat, ombaknya jadi banyak nelayan yang menjaring ikan. Tadi waktu muara ini lumayan nih, tadi air masuk ke dalam sampai kena alatnya juga. Gimana Chan? Seru nggak deh kalau mabuk? Pertanahan itu mulai ombaknya itu. 2 tahun menyelam, saya melihat persoalan yang cukup fundamental terkait dengan data spasial. Lalu saya memutuskan membangun Mapit dengan misi menghubungkan seluruh data spasial di Indonesia agar keputusan jadi lebih adil, cepat, dan berdampak. Seperti ini, jadi kita miringkan petanya supaya misalkan mau lihat ketinggian banjirnya berapa gitu. Saya tinggal klik view 3D-nya, langsung keluar bentuk 3 dimensinya. Gitu. Jadi parameter yang hijau tadi kan ada yang saya tadi bilang, ada yang tinggi sekali, ada yang rendah, ada yang rendah. Nah, untuk roadmap-nya, kita sebetulnya start dari 2018 Maret. Jadi bisa bilang masih belum begitu lama, karena sebelumnya saya sendiri merupakan konsultan di bidang JIS dan juga pengadaan barang jasa, jadi mengimpor teknologi dari luar negeri. Jadi saya dapat banyak sekali inspirasi dengan mengimpor teknologi. Tahun demi tahun, Mapit beranjak dewasa, memahami permasalahan spasial, dan setiap penemuan baru kami jawab dengan inovasi teknologi. Tidak sedikit yang skeptis menganggap kami ambisius dan remeh. Tapi tidak sedikit pula yang visioner, melihat ini sebagai jalan transformasi menuju masa depan. Selama saya mampu dan semesta mendukung, saya akan terus berjuang menciptakan manfaat untuk orang banyak melalui data spasial.
tahun ke-6 ini menjadi tahun yang cukup emosional buat saya. Kami menangkap sinyal yang cukup kuat dari luar Indonesia, dan itu mengingatkan saya kembali ketika saya di Jerman, bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa yang punya karya berdaya saing global. Doakan kami semoga berhasil, dan inilah kado ulang. Ya, baik. Mungkin kalau misalkan mau nonton video fullnya, boleh buka di YouTube ini apa namanya di YouTube ya, cari apakah kita sudah merdeka. Jadi sebetulnya ini video saya bikin waktu kita merdeka kemerdekaan kita ya di tahun lalu. Jadi 80 tahun Indonesia merdeka gitu. Terus karena saya juga suka selalu dokumenter, jadi ya bikin aja gitu secara iseng. Jadi istilahnya itu kalau dibuang sayang gitu ya. Jadi mendingan kebetulan ada audiensnya, ya saya tampilkan. Tapi harapannya sebetulnya ngena ya, maksudnya apa yang menjadi inspirasi akhirnya saya berpikir untuk membangun sebuah solusi gitu yang uh, sebetulnya semua terinspirasi dari seperti yang kita jalani semua. Tadi kan saya lihat juga dari Aksara juga ada mapping gitu ya. Jadi itu perjalanan mungkin sekitar 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Saya berkarya mulai dari memahami dari mappingnya, dari LIDAR, terus udah gitu dari bagaimana pengolahan datanya, mulai dari hulu sampai hilirisasi gitu. Terus inspirasinya adalah, oh ternyata kita selama ini sibuk di mengumpulkan data, kita sibuk di menghasilkan data, tapi kita lupa kalau semua data itu ternyata harus dihubungkan gitu. Dan selama ini kita masih tergantung dengan solusi-solusi yang bukan datang dari Indonesia. Nah, kalau di dalam dunia startup kita biasanya dijelasin bahwa uh, setiap region atau kayak misalnya Indonesia itu punya permasalahan sendiri gitu. Makanya sebetulnya kenapa permasalahan pertanahan sampai hari ini nggak pernah selesai. Permasalahan-permasalahan informasi spasial tuh sampai saat ini selalu masih terus menjadi tantangan gitu ya. Itu karena memang kita lupa kalau misalkan kita tuh punya masalah yang berbeda dari di Amerika gitu. Di Amerika pakai zip code, di sini pakai RT RW gitu ya. Dan banyak hal-hal lain yang menurut saya justru malah artinya menginspirasi inovator-inovator Indonesia untuk bisa berkembang. Nah, sebetulnya sejalan dengan yang kita lakukan dari 2019 ya di Mapit gitu, ada juga beberapa perusahaan lain yang berkembang juga, mengembangkan solusi yang mirip juga. Tapi salah satu yang dipelajari juga adalah kalau misalkan kita menciptakan sebuah produk gitu yang kan spasial ini kan kita taunya udah ada GIS yang baik yang sifatnya closed source maupun open source gitu ya. Nah, kalau dalam dalam strategi bagaimana mendisrupsi market gitu ya. Kalau kita berpikir wah nanti saya mau bikin produk yang produknya masuk ke industri itu gitu ya. Dengan saya berpikir mau merubah itu kemungkinan tuh kecil untuk bisa berhasil karena tentu reaktannya orang tuh lebih kuat. Jadi orang tuh pasti menolak, ah ngapain kan udah ada gitu. Makanya kita masuk dari sisi yang lain. Itu yang sebetulnya jadi inspirasi. Nah, sekarang mungkin pertanyaan yang perlu kita pertanyakan gitu ya kepada kita semua gitu ya. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian di sini tuh juga terbiasa menggunakan data spasial atau data peta gitu ya. Tapi pertanyaan adalah kalau misalkan data itu di mana-mana gitu, misalkan kayak BG punya one map policy, terus masing-masing kementerian punya, terus masing-masing perusahaan melakukan pemetaan dan masing-masing perusahaan juga memplotting informasi spasial gitu. Pertanyaan adalah kenapa sih decision makingnya itu masih lambat gitu? Itu pertanyaan paling fundamental sih, dan itu yang berusaha buat kita selesaikan. Jadi kita melihat di Indonesia itu punya permasalahan di mana data itu masih disconnected gitu ya. Jadi data spasialnya ada tapi disconnected nggak terhubung. Data spasialnya ada tapi belum ada sebuah teknologi yang bisa betul-betul menghubungkan semuanya. Jadi bukan sebatas kayak database biasa gitu ya, tapi mungkin kita bisa kombinasikan AI yang basisnya spasial, bisa melakukan processing data dalam format apapun yang dalam spasial gitu ya. Nah itu sampai hari ini memang belum ada yang bisa melakukan itu karena AI yang ada sekarang memang general gitu ya, bisa digunakan untuk berbagai macam namun tidak spesifik buat spasial. Terus di Indonesia juga kita ngeliat di berbagai macam organisasi kita tuh lahir dari kita lahir 2019 terus 2000, 2 tahun kemudian tuh COVID gitu ya. Jadi salah satu yang membuat kita itu akhirnya bisa terinspirasi juga adalah Mapit itu kita develop di atas teknologi cloud computing gitu. Jadi mungkin dulu waktu saya survei pemetaan menggunakan drone ya. Jadi 2015 tuh saya udah mulai karena saya kuliah kelamaan kebetulan. Jadi saya kuliah sipil, saya DO kelamaan.
Terus akhirnya bosen kan kuliah terus gitu, terus pengen kerja, cepat kerja. Nah, cuman kalau di Jerman tuh ya kerja apa relatif ngikutin dulu lah, bosan gitu. Jadi saya coba-cobalah bawa teknologi ke Indonesia. Waktu itu drone ada microcopter. Nah, saya bawa ke Indonesia dan di Indonesia ada rekan yang menjalankan gitu. Nah, itu kita ngelakukan proses data transfer melalui Dropbox gitu. Jadi 2015 itu saya melakukan processing di Jerman ketika kuliah itu semua data raw-nya diambil di Indonesia, saya processing lalu dibalikan lagi hasilnya kayak gitu. Jadi itu cukup menginspirasi juga bahwa oh ternyata cloud computing itu sangat membantu buat kita bisa terhubung di manapun gitu dan orang pun akhirnya bisa apa bisa apa ya berkolaborasi gitu untuk menghasilkan satu hal yang sama gitu, satu tujuan yang sama. Nah, tapi yang paling apa menyedihkannya adalah kalau misalkan saya amatin gitu ya. Jadi saya awal tuh memang masuk ke pemerintahan di awal gitu, karena memang pada saat COVID itu nggak ada yang bisa diharapkan dari swasta pada saat itu. Jadi hanya pemerintahan lah yang bisa memberikan kelanjutan dari bisnis yang waktu itu kita jalanin. Nah, waktu itu juga kita sebenarnya belum punya produk yang kayak sekarang gitu. Jadi masih jauh dari kata bisa dipakai gitu. Nah, tapi ternyata perkara banjir. Jadi kan waktu 2020 ya kalau nggak salah tuh lagi banjir hebat-hebatnya gitu ya. Terus udah gitu juga ada COVID juga gitu dan itu udah bener-bener kayak kacau banget gitu. Dan Kementerian PU pada saat itu tuh kayak betul-betul kayak apa ya mengambil keputusan itu menggunakan data-data yang sifatnya itu insidental gitu ya. Jadi ketika dibutuhkan baru data itu ada gitu. Dan itu menurut saya tuh cukup fatal kalau misalkan keputusannya diambil dari data-data yang sifatnya disiapkan ketika dibutuhkan aja gitu. Padahal harusnya data itu secara berkelanjutan tuh menciptakan pola kan kalau kita orang spasial kan kita baca pola ya. Nah, itu jadi permasalahan yang saya lihat di Indonesia. Nah, terus dari 2019 ke 2026 kita sebetulnya terus apa ya berusaha buat berinovasi aja sih gitu, membuat platform yang bisa menghubungkan tadi data, orang dan juga keputusan. Nah, pertama platform kita tuh sekarang tuh mungkin udah digunakan oleh saya nggak begitu apa jumlah pastinya, tapi sepertinya kalau 5.000 user sih udah lebih gitu ya. Nah, di dalam situ tuh user itu pertama sebetulnya mendapatkan experience di luar dari GIS pada umumnya gitu. Jadi kalau GIS itu kan biasanya kita mencari data, terus datanya kita proses gitu, terus gitu nanti menghasilkan insight dari situ gitu. Nah, memang kita nggak bisa menggantikan kayak quantum GIS gitu, dan itu juga dari awal nggak pernah jadi ide buat kita mau menggantikan software GIS yang sudah ada gitu. Dan itu kalau dari apa dari sisi bisnisnya menurut saya kayak apa ya kayak nggak akan bermanfaat gitu. Tapi kita menciptakan value baru di mana setelah dari apa pengolahan data GIS itu tentu ada lanjutannya kan gitu. Nah, lanjutannya ini adalah data yang biasanya sudah diplotin dan berupa insight gitu. Nah, jadi konsep pertamanya adalah user itu bisa menggunakan data-data yang mereka udah punya. Jadi bisa menciptakan data sendiri, bisa mendigitasi, terus gitu bisa menambahkan atribut pelengkap juga, maupun bisa mengupload data-data yang sudah ada, dan juga bisa diintegrasikan dengan sistem atau database yang sudah tersedia. Nah, itu sebetulnya konsep pertama dari bagaimana menghubungkan datanya gitu. Nah, terus kedua dari 2022 ya itu kita udah mulai ada apa ya ada energi buat bisa melakukan pengolahan data spasial secara lebih masif gitu. Jadi yang disiapkan pada saat itu adalah infrastrukturnya, bagaimana big data spasial itu bisa kita gunakan ya back to 2022 dan bagaimana kita bisa mengolah data-data itu dan menjadi data-data yang bisa digunakan atau reusable gitu. Nah, jadi di map itu ada data katalog, yang data katalog ini bisa digunakan untuk mendownload atau mengimport data-data yang sifatnya raw gitu. Nah, kebanyakan karena kita juga apa ada program apa namanya untuk edukasi gitu ya, kebanyakan di dalamnya juga mereka menggunakan itu untuk mengolah data dan uniknya adalah ternyata mengolah data di Mapit aja nggak cukup gitu. Jadi dari situ mereka keluarin, masukin ke software GIS. Nah, nanti udah hasil ada, karena mungkin analisanya lebih dalam gitu ya. Nanti dikembalikan lagi ke Mapit untuk dipublikasi gitu. Jadi value-nya ada di situ. Nah, terus data apa yang datang juga dari apa data-data yang dari Mapit yang sifatnya sudah diolah dengan AI, terus udah gitu tools-tools basic spasial lah gitu. Nah, salah satu faktor penting di sini adalah selain menghubungkan data, di sini juga tempat buat menghubungkan orang gitu. Jadi orang-orang tuh di Mapit itu bisa punya username masing-masing karena security, terus mereka bisa berkolaborasi di dalam platform baik dalam bentuk digitasi sampai data dari lapangan maupun buat melihat data tersebut untuk pengambilan keputusan. Nah, terus ini sebetulnya yang apa ya apa kita pikir
berkembang itu karena memang kita ngelihat demand dari market gitu ya. Jadi market itu apa ya? Kalau misalkan kita membuat produk itu pertama kita harus melihat dari sisi usernya dulu gitu. Jadi as an engineer kadang-kadang kita berpikir apa yang kita bikin tuh keren banget gitu ya. Saya bisa memahami itu gitu. Karena kalau engineer itu kan kita selalu berusaha buat merekayasa sesuatu dan membuat sesuatu lebih efisien gitu ya. Tapi salah satu hal yang harusnya bisa dikolaborasikan dari sisi bisnis itu adalah bagaimana kita melihat kebutuhan yang real dan adanya perputaran ekonomi di situ gitu yang mengakibatkan apa yang kita buat itu betul-betul bisa terasa di user gitu. Nah, kita waktu itu sebetulnya mungkin karena apa ketemu sama klien-klien yang sifatnya apa di luar dari yang pernah kita bayangin gitu ya. Awalnya pemerintahan banget ya banjir gitu ya. Mungkin itu udah lebih umum lah. Tiba-tiba ada klien yang datang dari apa industri fast moving consumer good, FMCG, contoh kayak Nabati, Ajinomoto gitu ya. Terus ada lagi yang datang dari retail apa yang lebih apa UMKM yang franchise menyeluruh gitu. Dulu ada apa Warteg Karisma Bahari, terus ada apa Sambal Bakar Indonesia. Nah itu kita melihat ada kebutuhan spasial yang selama ini nggak pernah dijamah oleh orang-orang spasial gitu. Karena kalau dilihat dari statistiknya, kebanyakan orang spasial itu setelah lulus, itu yang di industri sektor yang dikejar itu pertama biasanya pertambangan, terus agriculture, infrastruktur, dan berikutnya adalah bank gitu. Jadi padahal sebenarnya ada opportunity lain yang cukup besar yang masih ada hubungan dengan kaidah spasial yaitu contoh di FMCG, retail expansion, terus apa namanya di industri logistik kayak gitu. Tapi saya bisa memahami kenapa banyak yang nggak masuk ke sana gitu karena memang kurikulum di kampus juga apa namanya yang memang men-shaping anak-anaknya supaya bisa seperti itu. Makanya kami rasa dengan berjalannya kami itu melihat apa anak-anak yang join ke apa program edukasi yang kita jalanin gitu ya kita melihat hal baru jadi bisa menghubungkan itu semua. Nah, terus dari data-data itu akhirnya bisa digunakan buat set selection sama set analysis. Jadi set selection itu basically sebenarnya dia melakukan scoring gitu ya dari data-data yang ada, terus nanti dia apa ya memplotting lokasinya di mana yang terbaik gitu, maupun bisa menganalisa menggunakan AI. Jadi data mentah di empower dengan AI. Nah, kalau untuk enterprise, contoh kayak klien kita di KAI itu, dia menggunakan ini untuk apa kebutuhan HBU, highest basis. Jadi kalau misalnya mereka punya aset, mereka tahu asetnya mau dipakai buat apa. Terus udah gitu, mereka juga bisa melakukan analisa finansialnya gitu. Nah, itu tuh selama ini KJPP melakukan itu semua tanpa orang spasial. Jadi bisa dibayangkan seberapa scatternya itu gitu. Nah, terus mungkin ini beberapa overview dari produk aja. Jadi kita juga melihat ada pengembangan apa ada sebuah industri yang berkembang yaitu WebGIS di Indonesia gitu. Dan kita juga turut masuk ke dalam situ dengan apa ya melihat bahwa oh ini sesuatu yang bisa digunakan secara bersama. Jadi kita ada produk namanya Maps yang Maps ini bisa dipakai API-nya untuk membangun produk lainnya gitu. Jadi WebGIS. Nah, karena itu tadi apa salah satu hobi saya adalah bikin film dokumenter ada juga di Mapit terkait sama bagaimana cerita di balik pembuatan Mapit Maps ini gitu. Nah, terus sebetulnya kan kalau misalnya kita berbicara tentang data gitu ya, sebenarnya data itu salah satu permasalahan tuh kita selalu berpikir kalau data yang nggak ada gimana? Oh, scraping, oh ngambil dari pemerintah gitu ya. Nah, sebetulnya selama ini kita tuh juga tanpa disadari juga contribute data ke perusahaan-perusahaan giant teknologi ya, kayak Google gitu ya, Facebook, TikTok, itu semua data lokasi semua sebetulnya. Cuman kita nggak sadar kalau misalkan semua data lokasi itu kita nggak manfaatin, mereka yang bisa manfaatin gitu. Jadi sebenarnya apa itu juga yang menginisiasi kenapa kita mau mendevelop aplikasi gitu ya. Jadi aplikasi ini ada tersedia di App Store dan di Play Store basisnya adalah buat komunitas. Jadi saya bukan jualan, saya bukan marketingin aplikasinya, tapi filosofi di belakang itu kenapa kita harus sama-sama berkontribusi untuk membuat ekosistem data ini gitu. Karena di dalam sini nanti kita semua bisa mendapatkan benefit untuk kita sebagai sesama bangsa Indonesia. Nah, terus di dalam apps juga itu ada misi-misi yang bisa diikutin dan di setiap misi itu nanti ada reward juga ya berupa uang gitu yang bisa didapatkan gitu. Nah, terus udah gitu dalam setiap pengembangan produk sendiri sebetulnya salah satu hal yang penting itu adalah bagaimana untuk bisa mengecilkan distance atau jarak untuk orang mengadopsi produk gitu ya. Jadi kita tahu berawal dari enterprise terus bagaimana produk itu akhirnya bisa masuk ke
segmen yang lebih luas yaitu semua orang gitu. Nah, ini juga ada film dokumenternya juga di Mapit bisa ditonton juga. Nah, mungkin kalau misalkan dari Mapit apa namanya Mapit sendiri, salah satu hal yang bisa mengkatalisasi perubahan itu adalah dengan cara kita menciptakan apa orang-orang yang mereka aware terhadap spasial di luar dari yang sudah ada. Sebetulnya hal kayak gini nggak baru sih. Kayak perusahaan-perusahaan Amerika itu sudah melakukan kayak Microsoft, Esri. Mereka sudah dekat dengan kampus tuh sebenarnya emang mereka udah lihat itu. Nah, cuman kalau misalkan di Indonesia kita yang apa edukasi itu apa masih lebih fokus bagaimana mengaplikasikan saja gitu. Tapi belum fokus untuk bagaimana membangun atau men-shaping ekosistemnya. Nah, itu menurut saya sesuatu yang Mepet pun nggak bisa selesaikan sendiri dan saya yakin harus kita selesaikan secara bersama gitu. Dan Mepet terus berkembang dari tadi WebGIS-nya buat analisa aja sampai ke sekarang yang akademinya bisa untuk WebGIS. Dan juga kita melihat bahwa apa audiensnya atau apa ya yang mengikuti kelasnya Mapit ternyata beberapa dari orang-orang yang expert gitu. Jadi simbiosis mutualismenya adalah, ternyata kamu ahlinya oil and gas ya, bolehlah share di apa namanya di akademi kita gitu. Nanti apa namanya coba kira-kira apa yang bisa kita kembangkan lagi ke depannya dari perspektif yang kamu dapatin sekarang di oil and gas gitu. Menarik sih gitu. Saya juga suka ikutan. Nah, jadi fokus kita adalah bagaimana membangun ekosistemnya dari produk-produk teknologi yang kita bangun, membangun komunitas, karena menurut kita juga komunitas itu suatu hal yang sangat penting untuk bisa mengkatalisasi perubahan. Dan apa saya juga jadi kalau misalkan apa ada beberapa buku yang menginspirasi saya seperti kayak Zero to One gitu. Salah satu buku yang sangat menginspirasi itu adalah Katalis gitu by Jonah Berger. Nah, di dalam sini ada eh, apa ya ada kayak kisi-kisi kenapa manusia gini, kenapa manusia gitu dan bagaimana bisa menciptakan perubahan gitu. Nah, ya singkatnya adalah kalau misalkan mengkatalisasi perubahan itu dengan cara reduce gitu ya, ada reactant, endowment, distance, uncertain, sama corroborating evidence gitu. Jadi simpelnya itu adalah emang yakin kalau misalkan di dunia yang udah kayak sekarang ini kamu masih mau pakai intuisi aja buat investasi 200 juta kamu ke bisnis cafe gitu kan. Itu kan pertanyaan paling simpel ya. Ya yakin, oh yakin benar gitu. Nanti uang hilang loh 200 juta loh gitu kan. Apalagi di in this economy gitu ya. Terus udah gitu uh, orang juga apa namanya biasanya masih apa berada dalam status quo ya. Dia nggak mau pindah ke hal lain gitu karena dia merasa bahwa apa yang dia jalan sekarang udah yang paling keren gitu. Nah, cuman problemnya adalah ya kita harus bisa menjelaskan ke mereka bahwa kalau kamu nggak coba ya bisa jadi kamu telat gitu. Yang lain udah bisa kayak gitu, kamu baru nanti akan gitu. Terus udah gitu tadi ya jadi bagaimana mengadopsi sebuah produk supaya bisa apa diterima oleh orang yang lebih luas lagi ya berarti harus merubah dari yang tadinya enterprise only terus dengan bisnis model yang lebih menyeluruh gitu. Makanya Mapit itu kita mulai dengan lisensi yang paling basic itu bisa digunakan oleh semua orang. Terus dia gitu kayak misalnya pertanyaan ini datanya valid apa enggak gitu. Itu sebenarnya pertanyaan yang apa ya yang kayak chicken and egg gitu nggak akan pernah selesai karena kita setiap kali diskusi atau ketemu klien tuh selalu pertanyaannya sama gitu. Tapi sebetulnya udah coba dulu aja lah gitu. Nanti lihat hasilnya gimana gitu. Karena spasial tuh salah satu keuntungannya adalah kita sebenarnya lebih karena ngebaca pola gitu. Jadi kita nggak butuh data si A, nicknya berapa di mana gitu kayaknya enggak deh. Dan itu juga menyalahi regulasi apa privasi data ya. Terus di gitu corroborating evidence tuh sebetulnya kalau misalkan di istilah umumnya kayak influencer lah. Jadi mereka berusaha buat influence gitu ya. Sama juga sebenarnya kalau misalkan kita pendekatannya adalah kita membangun katalog data. Jadi bisa bisa ngeliat datanya dulu. Terus kita ada publikasi juga yang ditulis sama community kita. Mungkin sekarang udah lebih dari 500 publikasi mungkin di platform Mapit gitu ya. Menceritakan berbagai macam hal di sisi spasial. Dan salah satunya adalah dokumenter karena kalau menurut saya pribadi itu salah satu yang mudah untuk diterima. Dan dari situ sebenarnya kita mendapatkan juga feedback dari beberapa klien gitu ya, kayak contoh Nabati, Ajinomoto, Rodia, terus gitu Sambal Bakar Indonesia dan lainnya gitu. Nah, jadi sebenarnya itu yang apa ya, menciptakan hal tersebut. Nah, mungkin sebelum ke personal license ya, ada berapa menit lagi sisa waktunya? Menit ya? Oke, mungkin aku 3 menit lah ya. Oke. Nah, sebetulnya kan kalau misalkan spasial tuh kita berpikir gini ya. Jadi hal yang paling hal yang paling uh, basic yang jadi kebutuhan hidup itu sebetulnya yang apakah memang spasial itu betul-betul impactful gitu. Kadang-kadang kita berpikir spasial itu baru kepake kalau kita lagi merencanakan aja jalan gitu. Oh, nanti kalau jalan udah selesai ya udah selesai gitu. Nah, padahal sebetulnya spasial itu lebih luas dari itu. Contoh ini ya. Jadi ini udah kelihatan platform Mapit-nya. Oke, jadi saya mau mendemokan aja dari
satu pemikiran gitu. Jadi kemarin saya sama apa namanya sama keluarga saya diskusi gitu kan ya. Ini mau buka bisnis bakso. Uh, terus udah gitu sebetulnya ya lebih ke arah ekspansi sih. Jadi mau buka bisnis bakso yang baru gitu. Nah itu sebetulnya paling banyak tuh orang-orang tuh kan ya berpikir yang paling basic lah. Kalau misalkan mau buka bisnis di mana gitu kan. Terus udah gitu apakah di situ menjanjikan apa enggak? Misalkan ya, di sini saya buka bisnis baru gitu ya. Nah, terus udah gitu ini mungkin tampilan yang apa eh, yang biasanya dalam mengadopsi ke market itu nggak langsung dipakai sama mereka yang datang dari UMKM gitu. Karena mereka punya keterbatasan untuk memahami fungsi dari kerja platformnya gitu. Nah, itu salah satu cara buat mengkatalisasinya adalah kita apa namanya menggunakan berkolaborasi sama anak-anak akademi yang yang mereka udah bisa menggunakan platform dan akhirnya mempercepat proses itu sih. Ini kenapa nih? Oke. Nah, jadi basic finance contoh gini ya. Jadi contoh ini di Bandung karena kebetulan kita di Bandung gitu di kabupaten ya. Terus saya mau buka bakso gitu, warung bakso premium gitu. Nah, ini kalau misalkan saya buat formula, jadi sebenarnya hal kayak gini tuh hal yang nggak baru kalau di dalam dunia spasial. Ya. Maksudnya teman-teman juga banyak yang mengolah ini di quantum GIS gitu dengan data-data demografi gitu. Nah, cuman kalau kita berpikir dari sisi produk itu adalah bagaimana kita bisa men-scale up dari fungsi-fungsi yang ada, terus bagaimana orang itu bisa mudah untuk masuk ke dalam sini gitu. Nah, bayangkan fitur yang barusan saya demokan yang kesannya kayak gampang gitu ya. Itu UMKM tuh banyak banget yang belum bisa masuk gitu. Makanya salah satunya kita bikin video tutorial, tapi tetap masih banyak juga yang belum bisa masuk dokumentasi itu juga tetap juga belum 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 bisa secara efektif. Nah, yang paling efektif itu adalah mereka ada yang nge-guide gitu. Makanya akademi ternyata di situ berkontribusi buat proses adopsi produk ini ke market gitu. Nah, jadi dia mengambil data point of interest, terus dia mengambil data dia mengolah data demografinya gitu. Nah, setelah diolah, kemudian dia langsung menghasilkan scoringnya gitu. Jadi ada formula di dalam yang kita desain untuk melakukan scoring. Nah, sini lokasinya sudah kelihatan ya. Ini direkomendasikan di Andir dan ini direkomendasikan di sini. Nah, kebetulan lokasi yang properti yang saya punya itu jadi dari keluarga saya punya properti itu di sini gitu. Nah, jadi di sini saya bisa langsung melakukan analisa lokasi. Nah, jadi ketika saya klik seperti ini gitu ya. Nih, saya jadi pertama tadi ya bayangin kalau misalkan kayak gini dilakukan di software GIS gitu ya. Bisa dan bakal bisa jadi lebih advance tapi nggak scalable gitu. Nah, jadi kalau misalkan mindset startup adalah bagaimana kita membangun produk yang sifatnya scalable gitu. Nah, ini tadi kebetulan lokasi properti yang kita punya itu masuk ke zona yang warna hijau atau sesuai gitu ya. Nah, setelah diklik di sini, keluarlah informasi accessibility. Jadi dalam 10 menit naik mobil, itu kira-kira berapa sih jangkauan dari marketnya gitu. Nah, di sini ada banyak data-data yang eh, fitur ini tuh dari tahun ke tahun berkembang ya. Yang awalnya tuh memang harus dibaca kayak gini. Oh, ternyata demografi seperti ini, populasi menurun. Oh, banyaknya populasinya Islam kayak gitu. Terus umurnya berapa, pekerjaannya apa. Terus misalkan di sini oh ternyata di sini ada risiko banjir yang tinggi. Nah, terus udah gitu ada pengeluaran orangnya seperti apa. Nah, cuman dengan adanya semenjak zaman AI itu kita udah mengkawinkan sih data-data itu dengan AI. Jadi dia mengkorek data dari big data, diproses dengan AI, terus kita bisa tanya misalkan kalau di sini jualan apa yang paling laku. Nah, misalnya seperti itu. Nah, nanti dia sebenarnya lebih ke arah tadi ya, ada LLM. LLM itu memproses data spasial yang sudah diklasterisasi dan akhirnya nanti dia bisa menjadi teman untuk brainstorming gitu. Nah, sini ada jenis usaha yang paling banyak temukan perdagangan bla 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 gitu ya. Misalkan tolong lakukan scoring usaha yang paling modalnya paling kecil dan untungnya paling besar gitu.
Nah, salah satu yang apa yang juga benefit dari AI itu adalah bagaimana AI itu bisa membantu dalam melakukan proyeksi data gitu. Nah, di sana masuk keluar makanan minuman, pedagang retail, jasa rumah tangga. Ini bisa didetailkan lebih dalam. Jadi tinggal di brainstorming aja sama si AI-nya gitu. Nah, mungkin itu kalau misalkan apa dari sisi filosofi di balik kenapa produk ini penting, tentunya pertama market tuh memang ada kebutuhan, ada demand-nya. Terus kedua, market yang memang ada willing to pay atau mereka emang punya budget untuk bisa apa melakukan itu dan apalagi dengan teknologi yang kita punya itu bisa membuat mereka lebih efisien gitu. Harganya lebih murah instead of mereka bayar mereka survei sendiri atau mereka bayar konsultan kayak gitu. Dan konsultan pun bisa menggunakan ini untuk bisa menciptakan apa namanya insight yang lebih scale besar dan bisa lebih menguntungkan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin berikutnya dari Hadi, silakan Mas Hadi. Saya lanjutin aja nggak apa di sini. Ya, mungkin perkenalannya teman-teman ini singkat aja sebenarnya. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Mas Bagus gitu ya terkait platform kami, ada bisa capability-nya seperti apa dan segala macamnya. Nah, mungkin ada pertanyaan gimana cara aksesnya gitu ya, atau berapa sih harga yang bisa dikeluarkan untuk mengakses data-data dan juga fitur-fitur yang tadi. Jadi kita ini untuk yang apa namanya platform open B2C-nya gitu ya, itu lisensi personal itu mulai dari Rp99.000 per bulan, dan di mana di dalam platform personal atau personal license ini teman-teman di sini bisa mengakses semua data gitu ya yang ada di dalam data katalog kami. Jadi untuk data yang tersedia itu bisa dicek di website kami di mapit.co.id/datakatalog seperti itu. Nah, kemudian untuk yang tadi terkait scoring, AI dan segala macamnya juga untuk 1 bulan personal license itu kita ada free trial untuk bisa mengaksesnya. Nah, mungkin untuk yang berkaitan dengan expansion gitu ya, business expansion, tadi Mas Bagus juga udah mencoba menjelaskan terkait analisis singkat ya terkait kalau misalkan kita mau bikin bisnis bakso gitu ya di lokasi tertentu, lokasi yang paling strategis itu di mana sih sebetulnya? Nah, itu di platform kami juga sebetulnya bisa dilakukan seperti itu. Karena mungkin kalau misalkan kita lihat berkaca ke tren sekarang gitu ya, apalagi sekarang itu yang lagi viral itu burgernya Adi Burger gitu ya. Di mana di Indonesia tuh banyak sekali bisnis yang didrive oleh tren atau oleh viral saja gitu. Tidak tahu kalau misalkan apakah lokasi yang mereka buka itu atau lokasi yang mereka investasikan itu sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Itu yang menjadi permasalahan banyak pebisnis di Indonesia. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat juga, mungkin sebelumnya Mas Bagus, berdasarkan data gitu ya, eh, produk bagus itu belum pasti laku gitu ya. Ya mungkin kita bisa lihat beberapa contoh di luaran sana gitu ya, banyak produk bagus itu tapi kok sepi gitu. Atau khususnya di F&B gitu ya, kenapa sih sepi? Padahal ini rasanya enak loh kayak gitu. Kemudian yang kedua banyak bisnis F&B atau retail juga tutup cabang dalam kurang lebih hanya 1 tahun saja. Ya tadi karena banyak bisnis itu didrive oleh viralnya saja. Nah, sebenarnya semua hal ini tuh bukan masalah di brandnya, tapi ya balik lagi karena lokasinya yang kurang atau di lokasinya yang salah, yaitu berimpact ke dalam demand-nya juga yang salah. Boleh di next, Mas Bagus? Ya, ini balik lagi ke status quo yang tadi ya. Karena banyak orang itu berpikir kalau misalkan kita buka bisnis, itu parameternya ya kebanyakan berdasarkan feeling aja gitu ya. Yang pertama, yang penting rame. Oh, kalau misalkan rame di situ, kalau saya buka bisnis di situ udah pasti laku. Padahal belum tentu gitu. Kemudian yang kedua itu dekat dengan kompetitor. Ya mungkin kalau misalkan kita lihat retail di Indonesia sekarang, banyak retail-retail seperti minimarket, Alfamart, Indomart, itu kan mereka pattern-nya buka cabangnya itu dekat dengan kompetitor gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah feeling. Ya, ini kayaknya cocok deh buka aja di sini. Tapi sebenarnya tanpa sadar, kita tuh nggak tahu marketnya tuh sudah sesuai atau belum. Daya belinya apakah sudah sesuai atau belum. Dan juga potensi sebenarnya itu sudah maksimal atau belum. Seperti itu. Jadi semua ini hanya berdasarkan spekulasi. Nah, ini contoh aja gitu ya. Kita juga sering mendapatkan beberapa bisnis retail yang datang ke kita yang menggunakan platform kita itu untuk menganalisis sebenarnya cabang yang mereka buka itu sudah performnya udah oke atau udah sesuai dengan pasar atau belum sih. Nah, jadi ada dua yang datang ke kita itu. Yang pertama adalah terkait performance review. Jadi cabang mereka dianalisis berdasarkan data-data spasial itu sudah sesuai dengan marketnya atau belum. Nah, yang kedua itu biasanya bisnis yang datang ke kita itu adalah mereka owner-owner yang pengen buka bisnis baru, tapi pengen tahu dulu lokasinya itu yang sesuai dengan target pasarnya itu di mana. Gitu. Karena kalau misalkan
keputusan lokasinya itu salah, ya yang pasti berdampak adalah ya tadi ya, investasi untuk membuat suatu bisnis baru, ya contohnya F&B lah, coffee shop. Ya kita bisa asumsikan biaya sewa itu mungkin bisa puluhan sampai ratusan juta. Terus belum lagi alat-alatnya, belum lagi karyawan segala macam. Bayangkan kalau misalkan investasi ratusan bahkan sampai miliaran rupiah itu dilakukan di lokasi yang salah. Nah, itu yang jadi eh, bakalan apa ya? Jadi bahaya lah ke depannya seperti itu. Nah, jadi ini mungkin ada beberapa nanti yang mungkin saya coba jelaskan juga. Brand-brand besar itu mulai shifting tuh. Mereka untuk buka cabang aja pasti mereka pakai data. Mungkin ada beberapa klien yang datang ke kita itu, contohnya tadi Mas Bagus sudah mention juga, Sambal Bakar Indonesia, mereka pengen ekspansi banyak cabang di Indonesia. Dan mereka pun dalam membuka cabang pun tidak hanya semerta-merta, oh feeling di sini bakal rame deh, di sini bakal laku, enggak. Tapi mereka nganalisis dulu berdasarkan data demografinya seperti apa, analisis kompetitornya seperti apa, pola aktivitas area food traffic-nya apakah udah cocok atau belum, dan juga semacamnya gitu ya. Di next, Mas. Ya, jadi kami punya plan gitu ya. Jadi di Geomapit ini, karena tadi Mas Bagus juga bilang, banyak orang yang kesulitan, ya karena produk kita kan niche di GIS itu sangat teknis ya. Banyak bisnis-bisnis itu sebenarnya pengen menggunakan spasial, tapi karena teknis nggak jadi gitu. Nah, makanya kita punya plan namanya Assisted Expansion Starter, yang mana bisa menggunakan si platform tadi dengan bantuan dari community Mapit, yang memang udah kita tempa dulu di bootcamp kami seperti itu. Next. Nah, jadi apa sih yang didapatkan dari plan expansion assisted starter tadi? Yang pertama, kita memberikan services yang berkaitan dengan analisis lokasi berbasiskan data. Jadi tadi yang Mas Bagus demokan, kita bisa analisis demografinya seperti apa, people spending-nya seperti apa, harga propertinya bahkan seperti apa, point of interest-nya itu ada di mana aja. Kita bisa analisis lokasi berbasiskan dengan data. Tadi gambaran kompetitor juga bisa kita cek ya dengan titik-titik POI yang tersebar di lokasi tersebut. Nah, kemudian insight potensi area dan juga analisis aksesibilitas dan kejangkauan. Dan ini juga dalam satu laporan ya yang siap dipakai untuk decision. Seperti itu. Next. Nah, ini contoh outputnya. Jadi bisa kita cek gitu ya. Tadi menggunakan filter set analysis dan juga set selection. Lokasi yang terbaik itu ada di mana, kita deep dive lagi dengan insight-insight summary-nya, apakah sudah sesuai dengan target pasarnya atau belum, dan bahkan kita bisa brainstorming juga dengan AI, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bagus, seperti itu. Next. Di next aja. Nah, ini beberapa klien yang sudah menggunakan kami gitu ya, ada beberapa retail lah. Ya, ini contohnya ada di healthcare dan juga ada di retail retail sembako lah gitu. Jadi ada Satu Dental dan Orange Dental di mana mereka ini menggunakan Mapit untuk expansion. Jadi Satu Dental ini cukup unik. Jadi dari 2022 sudah menggunakan kami, yang awalnya cabangnya baru 8, sekarang udah berkembang menjadi mungkin lebih dari 30 cabang. Seperti itu. Nah, ini Orange Dental juga mungkin sama ya, tapi kelasnya di bawahnya dari Satu Dental seperti itu. Kemudian untuk SNJ ini mereka untuk performance review. Jadi mereka udah punya cabang nih di beberapa kota, tapi mereka pengen analisis berdasarkan pendapatannya mereka, kok di sini stagnan ya, apa yang bisa dilakukan gitu, apakah cabangnya dipindah atau enggak gitu, atau target marketnya disesuaikan lagi atau seperti apa. Nah, itu dianalisis menggunakan data spasial di dalam platform kami, seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau misalkan audiens di sini ada yang tertarik, jadi kita tadi ada 2 plan ya. Yang pertama, kalau misalkan background-nya akademisi atau peneliti gitu ya, praktisi, yang pengen menggunakan platform kami untuk mengakses data, itu bisa menggunakan personal license yang tadi ya, harganya start from 99.000. Tapi kalau misalkan di sini ada audiens yang memang owner F&B, owner retail, yang pengen buka cabang di lokasi baru, tapi gak mau ribet gitu ya, analisis lokasinya itu bisa menggunakan Geomapit Assisted Expansion Starter ini, investmentnya mulai dari 1 juta rupiah seperti itu. Mungkin dicukupkan aja dari saya, Mas Bagus. Kembalikan lagi ke Mas Bagus. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin kalau misalkan dari sisi
Filosofinya gini sih, jadi di setiap kita bikin produk itu selalu berpikir dari sisi distance yang tadi. Jadi kadang-kadang ini kan sebelumnya itu sesuatu sangat fancy ya, saya perusahaan-perusahaan besar aja yang bisa beli gitu, karena nilai bisa ratusan juta sampai miliaran gitu ya. Tapi kita nggak bisa merubah Indonesia kalau misalkan kita hanya berpikir dari sisi uang yang ratusan sampai miliaran tadi gitu loh. Kita kita pengen industrinya triliunan, gimana caranya? Ya dengan ekosistemnya berkembang, terus menciptakan value baru dan sangat masif sih. Itu sebetulnya menjadi kunci untuk apa untuk berkolaborasi di industri ini. Dan saya rasa industri ini masih sangat kecil absorpsinya di Indonesia. Bahkan saya bisa bilang mungkin masih di bawah 5% gitu. Karena banyak banget UMKM-UMKM yang berkembang, mereka melakukan dengan cara yang basically non spasial gitu. Jadi gimana demografi di kota Bandung? Ya udah satu kota Bandung dipakai demografinya. Padahal kalau spasial kita tahu betul-betul ketika di cluster, oh yang apa di lokasi itu ini demografinya. Kurang lebih begitu, Mbak Sansia. Eh, Mudah-mudahan bisa lanjut ke diskusi ya. Eh, Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Bagus dan juga Pak Hadi ya. Tadi sudah menambahkan materi. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, dimohon untuk audiens, rekan-rekan semuanya bisa mengisi form presensi yang nantinya bisa diklaim untuk sertifikat. Nanti dari tim penyelenggara akan uh, chat ya di room chat. Oh, ini sebetulnya sudah ada. Oke, dipersilakan kepada audiens untuk segera mengisi ya. Kemudian kita berlanjut ke sesi Q&A. Mas Bagus, saya manggilnya mungkin Mas aja ya, Pak ya, izin. Ya, Pak Ya, Pak Mas bagus nih. oh, Pak. Oke. Ya, Mas Bagus dan juga tadi Mas Hadi juga. Kita persilakan kepada rekan-rekan semuanya. Apabila ada yang ingin bertanya, mohon untuk raise hand, kemudian open mic dan juga open kamera. Kami persilakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan semuanya. Apakah ada yang ingin bertanya atau berdiskusi lebih lanjut? Dipersilakan. Dan sekedar informasi untuk rekan-rekan semuanya, eh, tim penyelenggara juga sudah menyiapkan gift yang menarik ya untuk penanya terbaik dan juga penanya pertama. Jadi dipersilahkan untuk rekan-rekan semuanya untuk bisa bertanya. Mungkin butuh dipancing sedikit ya, Mas Bagus ya. Izin mungkin pertanyaan juga bisa dari saya ya, izin. Atau nanti dari rekan-rekan dari Aksara. Mungkin dari dari saya dulu, Mas Bagus, saya izin menanyakan. Ini kan tadi berbicara mengenai location intelligence gitu ya, Mas. Sebetulnya perbedaan fundamental apa sih antara pengembangan ekspansi bisnis dengan bisnis yang baru? Jadi dari perspektif geospasial itu yang membedakan antara kita misalnya sudah punya usaha untuk ingin mengembangkan atau ekspansi dengan yang baru mulai untuk membuka usaha. Mungkin itu, Mas Bagus. Jadi eh, kita tuh punya dua jenis klien sebetulnya. Ada yang UKM ya. Kalau tadi satu dental, orang dental itu karena dia udah punya beberapa cabang, tentu investmentnya nggak kecil ya. Itu udah masuk ke ya bisa jadi katakan UMKM yang menjurus ke UKM lah. Kalau si apa SNJ Toko Daging Nusantara itu dia udah kelas atas, emang apa nilai transaksinya triliunan gitu. Nah, eh, di situ kita ngelihat kalau misalkan bisnis yang udah running biasanya mereka tuh udah dapat apa ya informasi gitu. Tadi kan yang Mas Adi sampaikan tuh mempelajari pola-pola dari portofolio yang sudah ada gitu. Misalkan sekarang udah 8 cabang, eh, misalkan salah satu kasusnya gitu ya. Jadi waktu itu dia nanya, ini kenapa ya toko kita yang di mana di Jakarta Barat gak laku gitu. Padahal potensinya tuh waktu dicek tuh sesuai gitu. Emang kenapa? Pas kita tanya ke si AI-nya ternyata itu tuh cuman pas lagi ngobrol sama si ownernya gitu ya terus gitu pertanyaannya ternyata alasannya itu adalah karena di situ mayoritas adalah non muslim gitu. Nah non muslim itu identik dia mencari dagingnya itu babi padahal yang dijual SNJ itu dagingnya sapi gitu. Jadi mismatch antara produk dan yang dibutuhkan sama market di lokasi itu gitu. Terus misalkan kayak contoh ada juga yang di Soreang di dekat kantor kita ini di Bandung gitu ya. Waktu itu juga apa dianalisa kenapa yang di sini nggak gitu perform gitu. Ternyata memang konsumsi masyarakat di Soreang itu lebih ke arah ayam instead of daging gitu. Nah jadi
Kalau misalkan kayak di Depok itu yang di apa Keranggan itu lakunya luar biasa karena memang di sana memang mereka banyak warung Padang terus kayak gitu apa memang banyak yang makan daging juga gitu. Jadi artinya lokasi-lokasi itu menciptakan pola-pola spasial yang tersendiri gitu. Nah, buat mereka yang sudah punya dan sudah berpengalaman dan sudah menciptakan pola itu, mereka bisa menggunakan pola itu untuk menduplikasi ke lokasi lain. Itu kayak dulu juga Warta Karisma Bahari juga sama juga. Jadi di Jakarta kita udah bagus banget nih gitu. Mereka ada chainnya banyak banget ya, ribuan gitu. Pas ke Surabaya pertanyaan adalah kita mau di lokasi yang gimana gitu. Ternyata pas di pola dari data yang sekarang udah ada, ternyata oh lokasinya dekat terminal, lokasinya dekat apa industri gitu. Jadi kalau misalkan itu lokasi dekat sekolah, bisa jadi nggak laku gitu. Jadi ada hal spasial yang akhirnya terbentuk polanya dengan cara sendiri, dan akhirnya bisa digunakan untuk duplikasi di lokasi lain. Nah, sekarang bayangin ya tadi, misalkan keluarga saya mau buka bakso gitu, terus gitu kita masih bingung di mana sih lokasinya gitu ya, kalau di Kabupaten Bandung gitu. Tadi kan direkomendasikan lokasi paling bagus kan di Andir ya, maksudnya di Bandung agak-agak ke kanan dikit gitu. Nah, padahal properti kita lokasinya tuh di yang tadi saya titikin gitu, yang sekarang ada di sini nih. Nah, artinya sebetulnya, oh ini masih sesuai kan masih bisa, walaupun memang bisa jadi nggak optimal gitu. Nggak optimal kalau misalnya kita taruh di Andir. Nah, ini kan baca pola spasial kan. Bayangin buat UMKM yang mungkin dia investasinya bisa jadi puluhan gitu, atau ratusan. Tentu aja dia nggak kepikiran sih invest produk yang harga ratusan juta gitu. Dia mikir daripada saya beli data, mendingan saya beli centong apa, beli tempat masaknya, beli dapurnya gitu ya. Itu akhirnya memang mereka butuh tools itu, cuman selama ini memang belum apa ya masih masih belum aware gitu. Nah, sekarang salah satu keberuntungan itu adalah banyak juga inverter-inverter Indonesia selain Matic gitu ya yang menggunakan informasi hal yang sama gitu dengan harga juga yang mungkin terinspirasi juga dari yang kita lakukan gitu. Tapi justru bagus, artinya ekosistemnya berkembang, industri berkembang karena kompetisinya juga semakin bagus dan di situ sebetulnya pengusaha juga punya banyak pilihan juga gitu untuk bisa mendapatkan insight yang sama. Jadi itu sih yang jadi pembeda antara mereka yang baru mulai atau yang sudah punya gitu. Oke, berarti memang kuncinya adalah di pola spasialnya ya Mas ya. Dimana kalau misalnya Betul, udah existing bisnis itu mereka dilihat dari portofolio dan bisa juga sebagai performance analysis ya di setiap cabangnya dan juga untuk yang betul. baru untuk memulai itu bisa istilahnya dalam tanda kutip biar nggak zonk gitu ya Mas ya untuk pilih lokasi. Nah ini Betul. sudah ada pertanyaan. Mas Bagus, saya izin jump in ke pertanyaan selanjutnya yang ada di room chat. Hmm. Ini dari Mas Reza Dwi Pranata, izin bertanya, kenapa location analysis yang digunakan berbasis heksagon? Apakah ada keunggulan menggunakan bentuk heksagon dibandingkan bentuk lain? Silahkan, Ya, Mas ya, Bagus. sebetulnya kita ada dua tipe ya, ada grid dan hexagon gitu. Nah, hexagon ini grid itu kekurangan itu adalah dia sudutnya itu nggak sebanyak hexagon gitu loh. Artinya kalau misalkan dilakukan scoring dia memang terkesan tidak seoptimal hexagon gitu sih. Nah, itu lebih ke arah preferensi pengguna dia lebih mau menampilkan dalam bentuk grid atau dalam bentuk hexagon gitu. Cuman kalau dari sisi teknikalnya polanya sih sebetulnya masih sama, cuman memang terkesan dengan bentuk hexagon pembagian atau distribusi scoringnya akan lebih merata gitu karena bentuknya lebih melingkar gitu. Nah terus ini kan kebetulan dari Baperida ya dari Badan Perencanaan Daerah ya yang bertanya gitu. Nah kita tuh juga ada digunakan di Baperida Madiun Kabupaten Madiun gitu ya. Nah mereka mereka itu sebetulnya salah satu tantangan itu adalah bagaimana menghubungkan simpul-simpul data dari berbagai macam dinas untuk bisa apa eh, terstreaming dan secara real time bisa diambil untuk menjadi tahu gitu indeks-indeks seperti apa gitu. Indeks-indeks ekonomi atau perkembangan pertumbuhannya gitu. Nah, eh, apa disconnected itu segitu parahnya kalau menurut saya gitu ya. Karena saya lihat sendiri di lapangan itu keputusan yang diambilkan oleh bupati, keputusan yang diambil oleh Bapeda pun juga alhasil itu sesuai dengan eventnya gitu. Nah, padahal sebetulnya dibutuhkan itu adalah data yang betul-betul terus berjalan terstreaming ketika data baru masuk sih. Itu sebenarnya ya saya tadi pas lihat Bapak Rida langsung kayak keingetan aja gitu. Udah 2 tahun sih Bapak Rida Madiun berusaha buat mengaplikasikan spasial di organisasi di pemerintahan mereka gitu. Oke,
Oke, baik. Terima kasih Mas Bagus. Semoga menjawab ya dari Pak Reza. Kemudian kita jump in ke pertanyaan selanjutnya, Mas Bagus dari Novel ya, Pak Novel. Izin bertanya bagaimana Mapit memvalidasi hasil rekomendasi lokasi bisnis yang dihasilkan agar benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan, terutama pada wilayah yang data spasialnya masih terbatas seperti wilayah pinggiran kota. Ya, jadi sebetulnya ini sih. Jadi kita tuh kan kalau dari filosofi product development gitu ya, kita tahu sekarang keterbatasan kita gitu. Jadi yang sekarang kita bisa lakukan adalah kita tuh mengumpulkan data dari berbagai macam sumber yang tersedia di internet itu pertama gitu ya. Mau dari pemerintah, mau dari swasta, dari komunitas, semua data itu kita kumpulin gitu. Nah, ketika itu dikumpulkan, jadi kita membuat tema-tema di data tersebut yang tema-tema itu nanti bisa dijadikan parameter ketika mau melakukan analisa locations. Nah, cuman saya rasa tantangannya semua masih sama sih. Maksudnya siapapun provider di Indonesia, kita semua tuh masih rela dengan data-data yang sekarang eksis. Contoh kayak misalkan kayak data telco. Kita juga apa processing data telco juga yang data itu bisa mengetahui demografi orang, terus pergerakan mereka di mana gitu. Nah, cuman kayak misalkan intelligence yang menurut saya lebih tinggi itu adalah yang sekarang sudah dilakukan di sosial media kayak TikTok, kayak Facebook gitu. Jadi bukan sebatas ngebaca demografinya aja, tapi behavior manusianya gitu. Nah, orang spasial tuh sebetulnya kita punya salah satu benefit di mana kita tuh nggak langsung berurusan sama peraturan terkait sama keamanan data gitu. Jadi kita tuh sebenarnya pembaca pola ya, maksudnya pembaca peta. Jadi kita lihat pola pergerakannya, pola komunikasi manusia, dan pola behavior manusia di berbagai macam lokasi gitu. Nah, itu yang apa namanya? Akhirnya kita bikin apps itu salah satu tujuannya adalah buat kita bisa ngebikin ekosistem. Ekosistem itu justru benefit buat kita ketika kita mau merencanakan sebuah apa proses bisnis gitu. Karena sekarang kita bisa baca cuma biasanya infrastruktur, gitu. Misalkan kayak, oh ini ada jalan, ini bisa dipakai nih buat bikin apa gitu. Padahal itu tuh masih belum belum sepenuhnya bisa membuktikan bahwa bisnis yang kita pilih itu sesuai gitu. Dan apa data-data itu saya rasa sih semua yang sama yang kita lakukan kayak kompetitor mepet juga kita berada di atas data yang mirip juga sebetulnya semuanya gitu. Artinya sebetulnya akurasinya mirip karena itu yang terakses di Indonesia sekarang. Mungkin yang paling akurat adalah data telco gitu dari apa provider apa seluler gitu. Tapi kita emang harus lebih daripada itu gitu. Artinya sebenarnya ya negara Barat tuh sebetulnya tahu apa yang terjadi di Indonesia karena mereka punya data kita sebenarnya. Gitu. Jadi data mereka sebenarnya jauh jauh lebih akurat daripada data yang kita punya sendiri gitu. Gitu sih. Even seat map-nya mereka jauh lebih akurat daripada kita punya. Gitu. Begitu. Oke, terima kasih Mas Bagus atas jawabannya. Memang scraping data di Indonesia nih menjadi suatu tantangan tersendiri ya, Mas, di semua lini ya, mungkin. Betul. Apalagi kalau kita Betul. berbicara lokasi. Kita jump in lagi Mas Bagus ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang bertanya, apakah nantinya kita bisa menelusuri sumber data dari masing-masing data yang digunakan? Mungkin ini konteksnya pada saat menggunakan aplikasi di Mapit kali ya, Mas. Ya, ya, Silakan ya. Mas Mapit, Bagus. Mapit itu basicnya ketika user create data itu private datanya. Jadi data itu nggak bisa diakses sama orang gitu. Karena kan ibaratkan kan sebenarnya Mapit itu kan jual akses ya. Jadi ibaratkan kita tuh berdiri di atas cloud computing. Yang cloud computing itu adalah server. Yang server itu ada maintenance, ada cost, monthly costnya gitu. Jadi kita tuh jual traffic, apa jual akses di mana user bisa masuk dan dia bisa mengolah datanya dia atau mengumpulkan data dia di dalam situ gitu. Nah, eh, model bisnis itu mengharuskan kita memang untuk menjaga semua data user kita gitu. Jadi basic default dari user ketika create data itu adalah private unless dia nge-publish. Nah, kalau kenapa dia publish itu salah satunya adalah karena dia mau mempublikasi portofolio dia di Mapit. Itu banyak yang dilakukan sama anak-anak di akademi karena nanti pas saya lulus saya mau pakai ini buat saya sharing di CV saya gitu. Itu banyak digunakan seperti itu. Jadi bisa dilakukan keduanya sih. Oke, baik Mas, kita izin jam in lagi karena memang sangat tight ya. Kita izin Hmm. jam in. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad ya, izin bertanya, apakah sudah ada data perbandingan perusahaan yang sudah menerapkan BI dan belum dari segi keberhasilan? Terima kasih. Ya, business intelligence pasti menjadi ini ya, menjadi salah satu hal yang penting ya kalau kita ngomongin data yang besar gitu. Jadi kan business intelligence itu kan berada di atas big data gitu ya. Bayangin kayak kalau kita
punya simpul data yang jumlahnya banyak. Kayak di FMCG itu udah lumrah dan udah lama sih big data apa bisnis apa kayak misalkan Power BI gitu ya. Terus ada Tableau gitu. Nah, cuman eh, mereka menggunakan itu tentu aja untuk mendorong apa perkembangan bisnisnya gitu ya. Cuman setelah mereka ngelihat spatial intelligence gitu, jadi location intelligence itu kan merubah ibaratkan BI tapi ditampilkan di atas peta gitu ya. Ternyata ada pola-pola yang selama ini mereka nggak sadarin gitu, dan itu nggak bisa ditampilkan di spreadsheet atau apa di tabel gitu atau di grafik aja gitu. Mereka harus tampilin itu polanya di atas peta. Kita punya apa salah satu use case tuh di internet service provider, jadi mereka jadi kalau misalkan kayak di BI-nya itu cuman ini churn-nya tuh berapa persen gitu. Jadi orang tuh yang apa namanya yang nggak lanjut, yang lanjut gitu. Berapa persen tuh kelihatan secara angkanya, tapi kan berikutnya adalah terus gimana caranya naikinnya? Oh, kita kasih promo. Nah, mereka melakukan semua keputusan itu tanpa berbasis lokasi, padahal polanya itu itu akhirnya bisa dilihat gitu. Oh, ternyata kenapa churn di sini karena memang servisnya di situ nggak bagus. Akhirnya mereka pembenahan. Jadi bisa melakukan itu secara lebih spesifik sih. Gitu. Jadi BI pasti memang penting buat bisnis dan saya lihat opportunity di location intelligence tuh besar karena banyak orang yang masih belum tahu kalau misalkan ketika ditampilkan dalam peta, oh ada hal yang menarik di situ. Gitu. Oke, kita jump in ke pertanyaan selanjutnya ya. Sepertinya tadi ada yang raise hand dari Mbak Ulfa ya, sepertinya. Iya, Oke, saya. dipersilakan. Ya, silakan Mbak. Kebetulan saya pernah ikut apa bootcamp ya kalau nggak salah dari Mapit. Terus ikut Aksara juga. Dan dalam bayangan saya tadi itu ketika ikut webinar ini, Aksara sama Mapit tuh bagus banget sih menurut saya. Karena menurut pengalaman saya di Mapit itu dia geolocation-nya hampir akurat banget gitu. Terus Aksara ini juga saya juga sempat ikut lebih ke kayak spasial, GIS gitu seperti itu ya. Nah, terakhir saya ikut yang Mapit itu karena mungkin saya nggak langganan mungkin ya, jadi banyak atau beberapa data itu saya nggak bisa akses. Cuma bayangan saya Aksara Mapit ini kalau digabungkan antara Aksara dan Mapit ini, misalnya spasial tutupan lahan atau apa segala macam, terus dijadikan satu case-nya, misal saya nih bidang kehutanan, energi. Nah, jadi kan tutupan lahannya seperti apa, iklim apa, curah hujan atau iklim seperti apa itu disatukan di dalam satu aplikasi Mapit itu kayaknya bakal bagus banget untuk melihat apakah lahan ini cocok untuk penanaman tanaman A atau apa segala macam. Terakhir saya pakai yang Mapit itu belum dapat itu gitu. Atau mungkin sekarang sudah ada pembaruan saya belum tahu ya. Tapi kayaknya itu bakal bagus banget. Atau memang sudah ada pembaharuan bisa apa di overlay ke situnya gitu. Karena nggak tahu sih sepengalaman saya dengan ArcGIS, dengan ArcGIS Pro, QGIS gitu-gitu itu di aplikasi itu tuh kita mesti ngolah lagi gitu. Terakhir saya pakai Mapit itu kayak tinggal klik 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 klik, ya udah ke overlay kayak yang di tampilan itu gitu. Eh, Boleh kasih info nggak ya tentang Mapit terbaru? Apakah emang udah bisa overlay sampai ke situnya? Karena sepengetahuan saya map itu kalau untuk bisnis yang di perkotaan mungkin seperti itu bagus banget. Saya rekomen banget sih kalau si Mapit ini. Cuma kalau yang di bidang kehutanan, energi gitu-gitu saya belum 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 merasa ini diterapkan secara umum gitu. Cuma kalau di UMKM, bisnis, industri yang perkotaan gitu bagus banget sih Mapit. Itu sih mungkin ada info terbaru yang Mapitnya gitu. Iya, sebetulnya kalau dari sisi platform terus terang ya, maksudnya karena tim kan develop terus gitu, jadi banyak hal juga yang sebenarnya saya miss juga sih. Jadi kalau misalkan kayak apa tutupan lahan, contoh di sini gitu ya, kalau misalkan kita Hmm? Di land use ya seperti ini. Oh ini masih keluar yang set selection nih. Tadi saya riset dulu. Eh, Terus ke set analysis. Itu mungkin secara teknisnya nanti dari Hadi mungkin bisa nambahin dulu di. Iya, jadi mungkin menambahkan, jadi kalau misalkan di kita itu sekarang sudah ada data tutupan lahan. Jadi kalau misalkan kita lihat di saat analisis di satu lokasi gitu ya, kita pengen tahu
tutupan lahan di daerah itu tuh apa gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan fitur sini saat analisis. Nah, ini yang sedang ditampilkan oleh Mas Bagus, itu data tutupan lahannya. Berarti kalau misalkan kita lihat di area yang berwarna pink, itu merupakan area permukiman, dan di sebelahnya itu ada area sawah, kemudian ada area perairan juga gitu ya. Dan juga ada area kebun. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk saat analisis suatu lokasi itu bisa langsung terlihat gitu ya, data tutupan lahannya seperti apa. Tapi kalau untuk data raw-nya itu bisa diakses di Mapit Data Katalog. Ini sudah saya share juga di kolom chat. Nanti bisa dicek. Di situ tersedia data apa saja yang kami miliki dan itu bisa di-download data sampelnya ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman di sini subscribe personal license yang tadi yang start from 99.000, itu bisa langsung mengakses data tutupan lahan satu Indonesia seperti itu. Dan datanya secara berkala kita update juga yearly seperti itu sih. Mungkin seperti itu Mas Bagus. Ya, ini menarik nih. Kebetulan ini kan dekat rumah, dekat kantor ya. Jadi emang di sini area masih warna hijau. Nah, yang di sini memang areanya itu lagi dibangun sekarang. Lihat kan yang di depan lagi dipugar gitu ya. Jadi ternyata dia ini ya fungsinya udah buat lahan terbangun deh. Inilah kawasan terbangun yang merah, yang ungu ini adalah pemukiman. Ya, terus apa sebetulnya ini sih. Jadi kalau misalnya dari sisi product development-nya memang salah satu tantangannya ini. Jadi kalau ceritanya dari Amazon ya. Jadi dulu Amazon waktu di awal itu dia jualnya tuh buku dulu gitu. Jadi kalau filosofinya startup tuh kita selalu bergerak dari hal yang paling kecil yang di situ nggak banyak kompetitornya. Walaupun sekarang udah dijual semuanya gitu. Nah, kenapa buku? Karena buku itu gampang, dia nggak ada ukurannya, dia cuma satu, dia nggak basi gitu ya. Terus dia di packing plastik, kalau dijual tinggal kirim aja gitu. Nah itu eh, kenapa dalam sisi product development memang kadang-kadang kita perlu memfokuskan ke hal-hal yang paling fundamental dulu dari sisi apa yang mau kita selesaikan di sisi simpelnya. Nah, permasalahan yang tadi terkait sama data-data itu kan luas banget dan saya rasa Mapit nggak akan mungkin jadi superpower besar banget gitu kalau nggak didukung dari ekosistem yang ada gitu. Karena harapan kita sebetulnya kita udah mulai dari 2019, berarti udah sekitar 7 tahun lalu, kita bisa berkolaborasi ke depannya buat bisa memanfaatkan teknologi yang kita bikin, udah kita buat ini untuk bisa kita manfaatkan bareng-bareng gitu. Karena perspektifnya kayak kenapa orang pakai Mapit kalau misalkan dia subscribe cuman buat belajar aja, which is dia udah dapetin insight-nya gitu kan. Tapi coba diubah apa mindset, misalkan saya subscribe, misalkan kayak saya besok kalau misalkan ada orang yang butuh buat cari tahu lokasi atau properti, saya tiba-tiba langsung ngechat dia, saya bisa cari lokasi terbaik properti kamu gitu. Nah, sebenarnya kan tuh ada terjadi apa apa ya roda ekonomi yang tercipta gitu. Nah, sebenarnya itu yang kita harapkan sih. Jadi ada produk yang basicnya sebetulnya di market sekarang masih belum aware dengan tercipta orang-orang yang ya apa namanya bisa merekomendasikan dengan tools yang kita punya itu bisa menciptakan lapangan apa roda ekonomi yang baru gitu. Dengan harapan kita semua bisa tumbuh bersama dan menciptakan awareness spasial yang jauh lebih luas lagi gitu. Gitu sih, betul. Ya. Paling izin menambahkan ya Mas Bagus sama Mas Nadia. Ya, Ya, yang Mbak Ulfa ini pertanyaannya luas ya dan menarik. Jadi saya apa ke bawah untuk diskusi ini. Jadi eh, ya memang kita juga dari Aksara ya melihat em, kita memang banyak di fokus di analisis-analisis spasial yang memang lingkupnya itu sangat luas ya. Dari apa namanya berbagai industri lah ya kita punya apa namanya metode-metode analisisnya untuk peruntukan A, B, C, D gitu ya. Ya memang karena kita punya kebebasan misalnya kayak menggunakan eh, ya tools gitu yang terbuka di luar sana. Nah, minusnya memang ya kita melakukannya harus step by step gitu kan. Jadi belum ter apa ya terpackage dengan eh, satu environment gitu. Nah, kalau tadi kan Mbak Ulfa mungkin dari bidangnya di forestry ya, kehutanan ada analis-analisis tadi soal tanaman, kemudian apa prediksi mungkin kesehatan tanaman dan lain-lain. Em, Ya itu pun eh, sifatnya masih segmented kan, maksudnya emang di forestry. Nah, sedangkan kalau udah dibuat environment kayak Mapit ini, ya memang udah dibuat seseamless mungkin ya. Jadi kayak orang tinggal pakai dan orientasinya bukan ke gimana apa, orientasinya bukan kayak step by stepnya, tapi kesimpulannya apa sih, insight-nya yang didapatkan. Jadi kayak eh, beda cara pikirnya kalau misalnya kita di Aksara kan memang ya metodenya harus tahu semua dari basic konsepnya, fundamentalnya itu ada teorinya juga dan itu
memang arahnya ke situ. Tapi makanya kita sekarang juga menggandeng Mapit itu bahwa kita menunjukkan loh ini ada apa namanya ada salah satu ya dari produk Indonesia yang memang udah eh, ya udah berhasil lah konteksnya udah berhasil ngebuat produk yang terpackage dengan baik gitu. Jadi ya we don't never know ya nanti barangkali bisa juga gitu. Kita nggak pernah tahu mungkin kolaborasi yang terjadi ke depannya akan mengarah ke tadi yang mungkin Bu Ulfa ya industri lain yang bisa kita kembangin gitu. So itu sih dari eh, saya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ulfa ya. Mas Faiz dan juga Mas Bagus, kita jump in ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Mas Fadil Muhammad. Izin bertanya, berdasarkan pengalaman ataupun teori dari Pak Bagus dan tim, ada data nggak ya yang bias memperlihatkan berapa persentase linearitas antara hasil analisis GIS yang pernah dilakukan dengan level profit dari sebuah bisnis? Pertanyaan ini mungkin jadi penting untuk membantu meningkatkan awareness pebisnis dalam mengambil keputusan bisnisnya. Silakan Mas Bagus. Jadi data pola itu salah satu benefitnya adalah kita punya data pool yang besar gitu ya. Terus diproses secara spasial, terus akhirnya memberikan pola-pola yang apa ya bisa dikatakan tuh, even though datanya nggak begitu akurat kan kalau misalkan data yang akurat itu apa namanya misalkan kayak datanya itu cuman jumlahnya dikit gitu. Kayak misalkan kayak survei fotogrametri GSD-nya cuma apa sih GCP-nya cuma dikit ya masa sih akurasi di atas 10 cm kalau zaman sekarang gitu ya. Terus di itu apa namanya kalau data-data yang misalkan itu kan sebenarnya lebih ke arah data statistik yang memang dibawa dari ilmu statistik gitu. Jadi nggak semuanya betul-betul disurvei tapi dilihat polanya gitu. Nah lebih lebih besar lagi bahwa spasial itu mengkombinasikan beberapa data yang dihasilkan dari penciptaan pola data statistik gitu. Terus akhirnya dari situ bisa memberikan pola spasial yang misalkan lokasi di mana terbagus. Terus dari gitu kedua bagaimana AI bisa membantu dalam melakukan proyeksi apa angka-angka gitu. Misalkan berapa kira-kira apa penghasilan saya kalau misalkan di situ jual bakso gitu. Oh ternyata misalkan 30 juta per bulan karena gini-gini gini. Itu paling optimis, pesimis berapa gitu. Nah, dalam kaidah ilmu ekonomi itu ada istilah namanya financial projection. Nah, financial projection tuh itu tuh ilmu apa ya? Ilmu sifatnya statistik juga gitu. Jadi apa ya? Kita bisa memprediksi, kita bisa mengarah ke situ gitu. Tapi ada faktor-faktor lain gitu kan. Kalau kalau misalnya bisnis kan ada fundamental dan ada sentimental gitu ya. Contoh kayak misalnya sekarang karena sentimental masyarakat lagi kurang bagus, akhirnya ISG turun gitu. Nah itu sesuatu yang memang nggak bisa diprediksi gitu. Jadi nggak ada yang bisa prediksi apakah saham ke depan akan naik atau turun atau emas akan naik atau turun gitu. Semua bergantung dari pola pergerakan manusia. Nah, tapi at least dengan data-data spasial yang ada, dengan pola-pola yang kita bisa baca, bisnis itu nggak cuma basis insting aja gitu. Jadi paling fundamental itu adalah insting dan data gitu. Apakah cuma insting aja? Saya yakin di sini pasti laku. Apa mau didorong sama data? Insting tuh bisa jadi benar karena memang ada orang-orang karena manusia itu memang tercipta dengan insting gitu. Jadi memang ada orang-orang yang memang dia punya insting bisnis yang kuat, dia punya sense bahwa di sini akan berkembang, ya berkembang betulan gitu, gitu. Tapi apa namanya kalau misalkan apakah apakah hasil dari yang dihasilkan dari Mapit sejalan dengan apa yang di bisnis gitu. Tadi buktinya ada yang satu dental dari 8 ke 30 lebih. Terus gitu kalau warteg sebagai betul udah banyak gitu. Terus SBI itu memang subscribe kita secara langsung itu dia sudah banyak chainnya gitu. Jadi dan kita pun kebetulan memang nggak pernah kontak sama orang SBI-nya gitu. Jadi dia langsung ke dalam platform dan dia apa namanya langsung untuk apa menganalisa secara sendiri gitu. Jadi perkembangan bisnis juga kita tahu, tapi yang pasti mereka booming sih gitu. Gitu. Oke, terima kasih Mas Bagus. Semoga menjawab ya Mas Fadil. Kita jump in ke pertanyaan terakhir. Izin bertanya Kak, nah seperti yang kita tahu perkembangan data spasial di daerah 3T itu cukup jauh tertinggal. Itu tentu jadi tantangan tersendiri ketika kita ingin mengembangkan di sana. Yang pertama kurangnya SDM, kemudian yang kedua kurangnya data yang akurat, dan yang ketiga datanya yang tidak ada, datanya yang ada tidak maksimal. Nah saya ingin mau tanya, mulai di daerah yang seperti itu, tentunya kepercayaan masyarakat tentang data itu pasti sangat minim karena belum begitu familiar. Kalaupun ingin mencoba, baiknya dengan menyediakan alat-alat survei, sedangkan proyek di daerah seperti itu cukup minim, atau ada saran lainnya ya? Silakan, Mas Bagus. Hmm. Jadi sebetulnya data itu kan ada
layer pertama itu adalah biasanya data yang sifatnya itu sekunder gitu ya. Nah, sekunder itu pola yang biasa kita bisa lihat dari citra satelit contohnya. Jadi remote sensing dia melihat pola pergerakan dari apa pemukiman contoh atau misalkan agriculture gitu. Nah, di situ dia bisa mengonvert menjadi apa namanya informasi-informasi yang bisa apa ya memberikan apa insight bahwa ternyata di sana urbanisasinya luar biasa besar. Kenapa? Karena misalkan contoh orang di sana tuh ngelihat bahwa ini investasi properti yang menarik. Contoh seperti itu. Kalau misalnya di daerah 3T, contoh misalkan kayak apa namanya agriculture-nya ternyata banyak di apa alih fungsikan karena misalkan kita lagi butuh banyak nikel gitu contoh. Itu kan kelihatan ya dari cita satelit gitu kan. Nah, terus apa namanya berikutnya barulah kita masuk ke yang apa ranah lebih dalam gitu, yaitu apa ranah yang sifatnya itu adalah survei secara langsung. Nah, apa itu areal atau terestrial gitu ya, yang bisa melihat secara langsung. Memang semuanya itu punya effort yang sangat besar gitu, gitu semuanya punya effort yang sangat besar untuk bisa mendapatkan datanya. Tapi kalau saya berpikir kita tuh bangsa yang besar juga. Pertama kita punya kekayaan alam yang luar biasa besar, tapi harusnya kita bisa punya teknologi yang canggih karena ya uangnya banyak gitu. Orangnya pinter-pinter, saya buktiin maksudnya banyak juga orang pinter-pinter di Indonesia yang bisa bikin produk. Tapi kenapa kita nggak pernah bisa sampai di level itu? Ibaratnya kenapa kita nggak pernah bisa punya satelit seperti kayak Amerika misalkan atau misalnya kayak Rusia gitu. Kita punya tapi jumlahnya terbatas gitu. Kita punya tapi apa orbitnya terbatas gitu. Nah, itu yang menurut saya lebih fundamental untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait sama akurasi data. Jadi baik lagi yang tadi saya sampaikan bahwa ya sayangnya yang punya data Indonesia lebih kuat ya bukan orang Indonesia sih gitu, tapi dari luar sana gitu. Dan no wonder kalau misalnya mereka justru malah bisa ngebaca apa yang ada di sini dan bisa mengeksploitasi apa yang kita punya. Itu sih. Terima kasih Mas Bagus, semoga menjawab ya Mas Rian. Oke, baik rekan-rekan semuanya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga diskusi substantif yang tercipta di webinar ini juga memberikan banyak insight yang mendalam dan juga aplikatif bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri Bapak Bagus Darmawan, Bapak Hadi beserta tim dari MEPIT. Kemudian terima kasih juga kepada penyelenggara webinar PT Aksarakan Bumi Indonesia dan seluruh rekan-rekan GIS Enthusiast yang telah menghadiri webinar pada hari ini. Terkait dengan informasi link materi, sertifikat, dan juga dokumentasi, dapat menghubungi PT Aksaraka Bumi Indonesia. Sebelum saya tutup, izin pantun sedikit ya, rekan-rekan semuanya. Berlibur ke Bandung membeli kopi, mampir ke Braga walau sesaat. Terima kasih atas partisipasi hari ini, semoga memberikan banyak manfaat. Demikian webinar pada hari ini, saya Selentia pamit undur diri, sampai bertemu di chapter webinar selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi Sukses banyak semuanya Mas ya. Bagus, terima Terima Sama kasih kasih masih banyak. banyak Bapak kerja Ibu Mas semuanya. Halis. Terima Sama-sama, kasih terima Mas kasih. Bagus, Mas Adi. Siap. Sama. Ya, Sampai ketemu sama-sama di Mas event Faiz. berikutnya. Siap. Ya. Izin live ya. Ya, Siap, Mas. terima kasih Mas.